Pemirsa, pemerintah merombak rincian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2023. Perombakan utama terjadi dari sisi penerimaan, belanja hingga rencana penerbitan surat utang. Presiden Joko Widodo secara resmi merevisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2023. Perubahan tersebut prioritas utama terhadap sisi penerimaan, belanja hingga rencana penerbitan surat utang yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN 2023. Aturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 10 November 2023, di mana pemerintah melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana saldo anggaran lebih atau SAL. Dalam perubahan APBN 2023 dicantumkan penerimaan pajak tahunan anggaran 2023 untuk target pendapatan pajak dalam negeri dinaikkan menjadi senilai Rp2.045,45 triliun. Dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.963,48 triliun. Seluruh komponen pendapatan pajak dalam negeri mengalami perubahan, seperti pendapatan pajak penghasilan atau PPH menjadi Rp1.049,54 triliun dari sebelumnya hanya Rp935,06 triliun. Di sisi lain, PPN dalam negeri turun menjadi Rp438,79 triliun dari sebelumnya Rp475,37 triliun. Sementara itu, khusus untuk rincian pembiayaan anggaran mengalami perubahan dari sisi pembiayaan utang, di mana dalam perubahan menjadi Rp421,21 triliun atau turun sekitar 39,50% dari target pembiayaan utang dalam Perpres nomor 103 tahun 2022 sebesar Rp696,31 triliun. Penurunan target pembiayaan tersebut terjadi karena target penerimaan surat berharga negara atau SBN yang dipangkas menjadi Rp437,83 triliun dari sebelumnya Rp712,93 triliun. Hal ini sejalan dengan pemerintah menaikkan penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL menjadi sebesar Rp226,88 triliun dari sebelumnya yang ditetapkan Rp70 triliun. Dari Jakarta, ID Eksternal. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah revisi naik penerimaan pajak tahun 2023 sudah hadir bersama saya di studio. Muhammad Arif Rohman, beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center. Selamat pagi Mas Arif. Pagi Mas Pras. Kabar baik? Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga atas waktu yang diluangkan ini ke studio. Langsung saja kita akan review nih terkait dengan kinerja penerimaan pajak. Menurut kacamata HIPMI begitu ya, bagaimana sih kinerja penerimaan pajak kita di sepanjang tahun 2023 ini Mas? Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Pras. Jadi kalau kita melihat dari realisasi penerimaan per Oktober 2023, kita sudah tercapai, DJP sudah tercapai sekitar 88%. Itu asumsinya sebelum perubahan target di Perpres 75 ya. Jadi masih Perpres 130 itu capainya sudah 88%. Dan dari beberapa komponen seperti PPh non migas, kemudian juga PPN, PBB, semuanya trennya bagus. Hanya kalau ada perubahan negatif dari 2022 hanya di PPh migas yang minus sekitar 13%-an. Jadi secara overall ini luar biasa, kita harus apresiasi kinerja dari otoritas pajak kita karena masih ada 2 bulan tapi sudah bisa mencapai 88% sesuai dengan target di Perpres 130 ya. Oke, itu dia. Kalau kita lihat Perpres 75 ini menarik ya. Dari sebelumnya 2021,2 triliun, begitu naiknya menjadi 2118,2 triliun. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah kenaikan sekitar 4,8% ini memang menjadi suatu hal yang wajar? Karena tadi positifnya penerimaan dari beberapa sumber pendapatan pajak negara begitu. Iya. Kalau kita lihat ya dari realisasi penerimaan, jadi memang berdasarkan hitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri di bulan September lalu bahwa kalau tidak ada perubahan itu DJP akan surplus di angka sekitar 100 triliun. Oke. Jadi saya kira ini sudah berdasarkan hitung-hitungan yang matang bahwa ini juga diklarifikasi, dikonfirmasi oleh DJP melalui Direktorat P2 Humas bahwa kenaikan ini berdasarkan hitungan pertumbuhan yang memang dari bulan ke bulan positif gitu Mas. Jadi ini kita harus betul-betul menjaga ini, dan kalau ini tinggal November Desember itu memang trennya kan penerimaan pajak itu selalu naik. Apalagi ini ditambah dengan pemilu ya. Jadi Baik. harapannya sih mungkin mudah-mudahan bisa lebih dari
target di Perpres 75 yang naik 100 triliun dari Oke, belanja politik ini memberikan dampak signifikan juga terkait dengan penerimaan pajak. Saya kira itu sangat pasti ya. Mungkin kita juga bisa bisa melihat historinya di Ya. setiap ada pemilu itu cenderung naik belanja di masyarakat karena Oke. ya kita harus akui bahwa tadinya yang ditahan-tahan kemudian dikeluarkan semua untuk bagaimana Iya, iya. belanja politik lah seperti itu. Dan terlebih ini juga akhir tahun November, Desember ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru juga kecenderungan belanja masyarakat kan meningkat. Oke, berarti membuat PD itu ada siklus tahunan juga menjelang akhir tahun biasanya ada kenaikan ya Betul. dari penerimaan pajak, kemudian ditambah lagi dengan tahun politik ini di mana akan ada peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, belanja teman-teman parpol misalnya begitu ya memberikan satu keuntungan untuk penerimaan pajak sendiri. Nah, pendapatan pajak dalam negeri ini ya Mas Arief juga dinaikkan kan dari 1.963 triliun menjadi 2.045 triliun rupiah hingga akhir tahun 2023. Nah, sektor usaha apa nih yang kira-kira menjadi penopangnya dari kenaikan ini? Baik, kalau kita melihat data ya, jadi memang di sampai dengan Oktober 2023 itu penopang tertinggi masih di sektor industri pengolahan. Oke. Jadi apa yang dilakukan atau digaungkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi di semua bidang itu menjadikan tren positif terhadap penerimaan pajak di sektor industri pengolahan juga. Jadi sekitar 26% dari total penerimaan sampai dengan data kami sampai dengan Oktober itu ditopang dari industri pengolahan. Kemudian juga adalah dari kemudian industri pertambangan. Itu juga kontribusinya cukup besar. Oke. Kemudian juga dari jasa keuangan dan juga asuransi. Itu juga ada kontribusi yang cukup besar. Kemudian juga ada perdagangan, itu juga sekitar 18% dari total kontribusi penerimaan negara di tahun 2023 sampai dengan Oktober. Jadi 4 sektor itu yang menjadi penopang utama dari penerimaan perpajakan kita di 2023. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat memang pendapatan pajak dalam negeri itu banyak ditopang oleh perbaikan dari sektor-sektor usaha juga ya. Betul, Di betul. dalam negeri. Lantas bagaimana dengan kinerja ekspor kita? Begitu kan andalan kita adalah komoditas. Sementara booming dari windfall commodity ini kan sudah mulai mereda nih. Anda lihat bagaimana? Iya, jadi memang kalau kita lihat data terkini ya, jadi kalau kita melihat unggulan komoditas kita itu kan batu bara, Yes. kemudian nikel dan juga CPO ya. Dan itu hari ini dibandingkan dengan tahun lalu luar biasa penurunannya. Di batu bara itu sampai dengan sekitar 60-an% turun dari tahun lalu. Kemudian CPO ada sekitar 10% dan bahkan nikel yang tahun lalu bisa di harga 48.000 US dollar per ton, sekarang hanya sekitar 18.000. Itu tentu akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat kita ya, karena ketika harga tinggi kemudian itu terkonversi menjadi penghasilan, baik penghasilan badan kemudian juga turunannya ke karyawan-karyawannya, itu tentu akan meningkatkan daya beli masyarakat dalam hal ini begitu. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh dan kita di tahun ini tidak bisa begitu mengharapkan dari sektor itu, tapi kita harus akui bahwa DJP cukup berhasil dalam hal ini untuk kemudian menutup dari sektor-sektor lainnya gitu. Tapi di satu sisi pemerintah juga merevisi naik nih Mas Arief dari pendapatan ya ke pajak perdagangan internasional. Nah, ini dari mana sih sumbernya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya, kita jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan revisi dari penerimaan perpajakan APBN 2023 begitu ya. Ini berdasarkan Perpres nomor 75 tahun 2023. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat kalau berdasarkan Perpres nomor 130 tahun 2023 lalu memang penerimaan negara kita dipatok 2021,2 triliun. Sementara dengan adanya revisi ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 2.118,3 triliun rupiah. Ada kenaikan hampir 5% nih dari penerimaan pajak untuk APBN tahun 2023. Dan berikutnya kita lihat penerimaan perpajakan APBN yang berdasarkan juga Perpres nomor 75 tahun 2023. Pajak dalam negeri tadi sudah kita ulas menjadi 2.045,4 triliun yang terdiri dari PPH
1.049,54 triliun, PPN dan PPNBM-nya 731,04 triliun, PBB, pajak bumi dan bangunan 26,87 triliun, cukainya 227,21 triliun, kemudian pajak lain 10,79 triliun. Dan berikutnya ada pajak perdagangan internasional juga dinaikkan ini revisinya menjadi 72,89 triliun terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Ini yang akan kita bahas nanti bersama dengan Mas Muhammad Arif Rohman, Ketua HIPMI Tax Center. Mas Arif, kita akan lanjutkan kembali. Ini menarik tadi. Siap, Mas Pras. Pajak dalam negeri kita sudah ulas. Beberapa sektor yang memang menjadi penopangnya konsumsi dalam negeri yang masih menjadi andalan. Nah, lantas bagaimana pajak perdagangan internasional ini yang juga dinaikkan? Ya, kalau kita melihat data yang tadi disampaikan ya, adanya kenaikan dari sekitar 57 menjadi 72 triliun atau kenaikan sekitar 15 triliun, itu menunjukkan bahwa sirkulasi perdagangan kita di dunia internasional itu juga mengalami peningkatan. Oke. Karena kalau kita lihat juga kenaikan dari Perpres 130 ke Perpres 75 juga kenaikannya lebih besar pada sisi bea keluarnya. Artinya ekspor kita juga dilihat meningkat dibanding dengan perkiraan di sebelumnya begitu. Jadi ini tentu adalah kabar baik untuk perekonomian kita karena di satu sisi ekspor kita juga meningkat dan berdasarkan informasi yang kita dapatkan juga bahwa impor itu lebih banyak juga impor berupa bahan-bahan baku. Sehingga harapannya apa? Ketika impor itu masuk berupa bahan baku nanti di dalam ada proses di situ dan itu juga melibatkan banyak tenaga kerja dan banyak hal yang lainnya sehingga bisa ada efek-efek lainnya, multiplier efek yang lain dan kemudian juga bisa lebih meningkatkan penerimaan kita tentu saja. Oke, eksportasi maupun importasi yang dilakukan oleh perdagangan Indonesia begitu ternyata memang di situ juga ada pajak yang bisa diterima begitu dalam artian ada pendapatan negara lagi begitu. Tapi bagaimana dengan kondisi global kan saat ini sedang tertekan. Lagi-lagi kalau memang tadi menjadi andalannya komoditas sementara kan pasar komoditasnya juga sedang mengalami tekanan, demand-nya juga sedang melemah. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat dengan pajak perdagangan internasional apakah juga nanti ada tekanan begitu? Kalau kita lihat di realisasi sampai dengan Oktober 2023 memang mungkin itu juga di luar ekspektasi ya bahwa ternyata sirkulasi ekspor impor kita masih cukup baik. Kalau kita lihat dari target awal ya sebesar di DJP sendiri sebesar 1.718 triliun sesuai dengan Perpres 130 sebenarnya itu hanya naik sekitar 2 triliun dari realisasi 2022. Tentu itu kita memahami bahwa itu lebih karena tadi kekhawatiran soal kondisi ekonomi global yang memang penuh dengan ketidakpastian, apalagi setelah kemarin meletus lagi di Gaza, itu tentu juga menjadi tambahan terhadap ketidakpastian di ekonomi global. Tapi memang dalam kenyataannya realisasi kita di ekspor meningkat dan juga di impor tentu nanti untuk kebutuhan di dalam negeri ya pada akhirnya. Nah, dari sisi ekspor kita melihat ada peningkatan yang tadinya ditargetkan hanya sekitar 10 triliun, kemudian di Perpres 75 menjadi 19 triliun. Nah, ini tentu sudah ada hitung-hitungannya dan realisasinya memang kekhawatiran kita terhadap ekonomi global yang penuh ketidakpastian itu masih sampai detik ini paling tidak masih berdampak baik dan tidak begitu berdampak buruk terhadap ekonomi kita. Baik, dan pemerintah saat ini juga kita tahu tengah menggalakkan program insentif perpajakan di sejumlah sektor usaha. Nah, ini apakah menjadi tantangan tersendiri dari sisi penerima negara ya? Kan kita tahu insentif memang diharapkan bisa menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, industri begitu. Tapi di satu sisi kan ada penerima negara yang dikorbankan ya, begitu. Nah, ini gimana? Jadi memang kalau kita bicara insentif ini ada salah satu instrumen fiskal yang bisa dimainkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk merangsang, menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memainkan insentif ini harus betul-betul bisa di titik keseimbangan. Karena kalau terlalu banyak insentif, terlalu banyak potensial loss, sehingga penerimaan pajak kita saat ini itu tentu akan sangat berat begitu, berdarah-darah begitu. Nah, tapi di sisi lain insentif ini sangat bagus untuk pertumbuhan pergerakan ekonomi kita ke depan. Jadi
insentif itu kan lebih pada memberikan keringanan saat ini untuk pertumbuhan di masa yang akan datang, dan tentu ketika itu nanti tumbuh dengan baik karena stimulus yang kita berikan, yang pemerintah berikan, itu juga akan berdampak pada peningkatan pajak yang nanti akan masuk ke dalam kas negara kita. Jadi artinya insentif ini harus betul-betul bisa dimainkan dengan baik biar tidak terlalu banyak potensial loss saat ini. Karena kan kita tidak hanya bicara pembangunan negara ini untuk tahun depan, tahun kedepannya lagi, tapi juga tahun ini. Jadi insentif itu harus betul-betul mempertimbangkan pemasukan ke kas negara di tahun ini, dan juga tentu itu untuk merangsang pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Hati-hati kemudian prudent berarti ya dari Betul. penggunaan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah, karena kaitannya juga nanti dengan penerimaan negara, jangan sampai nanti hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Ya. Nah, lantas sejauh mana kontribusi pelaku usaha nasional sendiri nih dalam mendukung penerimaan negara? Jadi kalau kita bicara pajak itu kan memang dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dari orang yang sedang melakukan kegiatan usaha atau pelaku usaha dalam hal ini. Dan kami di HIPMI sangat berkomitmen untuk bisa sepatuh mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakan para pelaku usaha ini, terlebih anggota HIPMI. Dan ini merupakan komitmen ketum kami, Akbar Bukhori Himawan. Kenapa HIMI Tax Center dibentuk di HIMI dalam kaitannya adalah bagaimana kemudian meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha, terutama teman-teman anggota HIMI. Dan saya kira kalau kita bicara pelaku usaha itu tidak ada yang betul-betul berniat untuk tidak patuh secara perpajakan. Nah, isunya ada dua mungkin di sini. Yang pertama soal pengetahuan, nah, tentu makanya kita harus betul-betul memberikan edukasi, menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua adalah soal trust, saya kira, yang kemudian membuat orang agak setengah hati begitu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Makanya ini menjadi PR kita bersama, PR pemerintah dalam hal ini, tidak hanya DJP, tidak hanya Kementerian Keuangan, tapi juga institusi lainnya untuk bisa betul-betul dalam hal ini amanah dalam mengelola keuangan yang sudah dihimpun sebagian besar dari penerimaan pajak tersebut. Oke, review dari HIPMI sendiri kalau kita lihat begitu dengan program-program perluasan wajib pajak. Ini kan pemerintah terus memperluas basis pajak begitu ya untuk wajib pajak di Indonesia. Anda melihat bagaimana baik yang mungkin perorangan ataupun badan begitu? Ya, jadi memang basis perluasan pajak ini menjadi salah satu kunci untuk bagaimana membuat pajak ini semakin berkeadilan. Karena apa? Kalau yang dijadikan sasaran hanya itu saja, tentu keadilan yang diharapkan itu tidak akan terjadi. Sehingga perluasan basis pajak ini menjadi suatu yang penting, dan ini apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, otoritas pajak dengan mengembangkan Pesiap, dengan jadi itu nanti semua data terintegrasi di dalam aplikasi, di dalam server yang Pesiap itu. Jadi nanti ketika ada ketidakpatuhan, ketika ada terjadi miss dari perhitungan pajak, kewajiban perpajakannya bisa lebih cepat terdeteksi oleh otoritas pajak, dan ini tentu akan memberikan ruang yang sama kepada seluruh pelaku usaha untuk bisa harus patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Itu dia, bisa sejalan tidak sih kalau kita lihat dengan target penerimaan pajak tadi yang sudah direvisi naik begitu, tapi di satu sisi kita juga meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya sendiri begitu di Indonesia? Saya kira itu dua hal yang memang harus berjalan beriringan ya. Makanya kemudian kita juga support otoritas pajak untuk selalu melakukan kegiatan edukasi perpajakan kepada kami para pelaku usaha, kemudian juga kepada masyarakat secara luas, karena itu kunci untuk jangka panjang meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan untuk jangka pendek itu juga bisa dilakukan, terutama kaitannya dengan law enforcement tentu. Harapannya agar yang sudah mempunyai kewajiban perpajakan tentu harus dipenuhi kewajibannya, kalau tidak ini ada law enforcement seperti ini gitu. Tapi saya kira yang harus dikedepankan adalah edukasinya terlebih dahulu. Jadi law enforcement lebih pada untuk memberikan efek jerah saja, tapi jangan terlalu agresif juga pemerintah dalam hal ini untuk law enforcementnya, karena kalau semakin ketakutan dari sisi pelaku usahanya, tentu itu juga tidak menjadi baik untuk iklim perpajakan kita. Gitu. Oke, nah reward punishment yang selama ini ya dijalankan menurut Anda sudah tepas gitu? Saya kira sudah cukup oke ya, artinya
akhirnya menimbulkan kenyamanan juga dari sisi pelaku usaha. Oke. Karena harus seimbang tadi yang kita sampaikan, kita bukan tidak mau patuh dari sisi pelaku usaha, tapi karena lebih ketidaktahuan, lebih karena kurang informasi yang didapatkan. Nah, Iya, iya. tentu itu tidak bisa kita hanya mengandalkan kepada otoritas pajak dalam hal ini untuk menjalankan itu, tapi harus seluruh stakeholder juga punya kewajiban yang sama untuk bagaimana meningkatkan literasi perpajakan Nah, itu dia. kita gitu. Itu dia lagi-lagi kalau kita bicara mengenai industri keuangan khususnya di perpajakan, literasi memang masih menjadi PR bersama begitu ya. Betul, Harus Mas Pras. mungkin bergandengan tangan juga untuk meningkatkan bagaimana pemahaman masyarakat hingga ke pelosok daerah karena perpajakan kan tidak ada pengecualian begitu ya. Masyarakat yang tinggal di mana saja pun akan Tidak ada yang kena pasti kewajiban kecuali begitu. Baik. Nah, proyeksi Anda terkait dengan kebijakan-kebijakan perpajakan, target penerimaan pajak begitu ke depan ini bagaimana HIPMI melihatnya? Oke, sebagaimana kita tahu bahwa di 2024 target pajak mencapai 1.988 triliun. Oke. Artinya kalau itu kita hitung dari target terbaru Perpres 75 itu ada kenaikan sekitar 171 triliun. Nah, itu ekuivalen dengan 9,3% Oke. dari dari target yang dicanangkan yang mudah-mudahan nanti bisa dicapai sebesar 1.818 triliun itu. Nah, Oke. ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi otoritas pajak dalam hal ini karena sebagaimana kita tahu realisasi tahun lalu dibanding dengan target tahun ini itu naik sekitar 5,9% saja. Ini saya tambah saja karena dibandingkan dengan Ya. target 2024 yang naik sekitar 9,3%. Ya, Nah, ya. ini di tengah ketidakpastian global yang tadi Mas Pras sebutkan, tapi ada harapan memang dikonsumsi dalam negeri kaitannya dengan adanya hajatan politik Ya. di Februari nanti. Kalau satu putaran ya hanya Februari, kalau dua putaran nanti akan ada Juni atau Juli saya kira. Kemudian juga nanti ada pilkada di akhir tahun di September atau Oktober itu juga akan meningkatkan pola konsumsi di masyarakat dan Oke, oke. tentu kita juga bisa melihat di dalam APBN kita bahwa ada sangat besar sekali nilai untuk bantuan langsung tunainya. Oke. Nah, ini juga tentu Ya, ya. akan mendorong konsumsi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Oke, Jadi berarti harapan memang kita adalah konsumsi dalam banyak cara lah ya, jalan ninja-ninja begitu yang biasanya digunakan begitu oleh pemerintah ya untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2023 dan juga tahun 2024 mendatang. Mas Arief, terima kasih banyak ini atas kehadiran dan informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari Terima kasih ini. Mas Pras. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.